Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan video dari Ibu Ais, yaitu tentang teknik pertanian di lahan gambut tanpa bakar. Sebagian besar petani di lahan gambut itu membuka lahan dengan cara pembakaran, padahal faktanya hal tersebut dapat merusak sifat fisik, kimia, maupun biologi dari lahan gambut tersebut. Dan dampak dari kebakaran lahan gambut yang besar menyebabkan adanya kebijakan dan praktek PLTB atau pertanian tanpa bakar lahan. Dan hal tersebut atau PLTB ini mampu membuat lahan gambut menjadi produktif. Selanjutnya adalah karakteristik lahan gambut. Yang pertama adalah miskin hara. Pada dasarnya, lahan gambut adalah lahan yang tidak subur, dan pembakaran sendiri malah menyebabkan lahan gambut itu semakin tidak mampu menyerap hara. Yang kedua adalah bersifat asam, jadi dekomposisi bahan organik pada kondisi anaerob menyebabkan terbentuknya senyawa fenolat dan karboksilat yang menyebabkan tingginya kemasaman gambut. Yang ketiga adalah drainase dan aerasi yang buruk. Jadi lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat tinggi hingga mencapai 30 kali dari beratnya. Yang keempat adalah mudah terdegradasi karena cadangan karbon di dalam tanah gambut ini bersifat labil, sehingga jika terjadi sedikit perubahan proses pada tanahnya seperti pemadatan atau pembakaran akan menyebabkan lahan mudah rusak. Selanjutnya BI rendah. Jadi, lahan gambut ini memiliki kadar air yang sangat tinggi, dan kadar air yang sangat tinggi ini menyebabkan BI-nya rendah. Selanjutnya KB rendah. KB berkaitan dengan kemasaman dan kesuburan tanah. Jika kemasaman meningkat, maka KB akan semakin menurun dan kesuburan tanah juga menurun. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi untuk selanjutnya ini yaitu tanaman yang dapat dibudidayakan di lahan gambut tanpa bakar. Pemilihan jenis tanaman dalam pengelolaan lahan gambut juga perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penataan lahan yang mana pada daerah produksi dapat dibudidayakan beberapa jenis tanaman, salah satunya komoditas hortikultura. Adapun tanaman yang dapat dibudidayakan pada lahan ini yaitu cabai rawit, cabai merah, nanas, kelapa sawit, sagu, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, petani juga harus mempertimbangkan beberapa hal agar mendapatkan hasil yang optimal dan juga menguntungkan, yaitu pemilihan tanaman yang didasarkan dari permintaan pasar, adanya input untuk usaha tani, melakukan pembuatan abu bakar dengan terkendali, dapat dengan mudah mendapatkan pukan ayam, serta dapat memperlambat dekomposisi gambut dengan cara mengendalikan tinggi muka air tanah agar menghemat keberadaan gambut. Ya, selanjutnya adalah sistem budidaya. Sistem budidaya yang dapat dilakukan untuk lahan gambut adalah relay planting atau relay cropping. Relay planting atau relay cropping ini itu caranya itu dengan menanam tanaman sela atau sisipan di antara tanaman pokok atau tanaman tahunannya. Tujuan dari penggunaan relay planting pada lahan gambut ini adalah untuk menguranginya kemungkinan lahan gambut itu terbuka secara langsung pada saat pergantian tanaman berikutnya. Sehingga dengan tidak terbukanya lahan secara langsung, maka akan juga mengurangi kemungkinan terjadinya erosi kepada lahan itu tersebut. Sekian. Yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi. Pada video, solusi yang dapat dilakukan pada lahan gambut tanpa bakar yaitu dengan pertanian PLTB. Dalam pertanian PLTB, memerlukan kesabaran dalam pengolahan lahan, karena pada prinsipnya, pengolahan mengikuti proses alami dan memerlukan pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiapan lahan, pengelolaan air, pemupukan, pemilihan komoditas, dan pengaturan pada pola tanam. Dengan melakukan PLTB, dapat menghasilkan produksi yang tinggi, sehingga sistem ini dinilai lebih menguntungkan. Berdasarkan presentasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah gambut merupakan salah satu jenis tanah yang dapat digunakan sebagai tempat dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Namun, karena karakteristiknya yang lebih unik daripada karakteristik lahan lain, maka tanah ini memerlukan perawatan yang lebih, sebaik itu dari teknik budidaya maupun jenis tanaman yang akan ditanam. Salah satu jenis contoh adalah pertanian PLTB, di mana pertanian lahan tanpa bakar lahan ini dilakukan guna mencegah pembakaran pada lahan gambut
yang akan digunakan kegiatan pertanian seperti kegiatan menanam tanaman budidaya.